Hai, iOS 18 beta yang ketujuh ternyata bukanlah iOS beta yang terakhir, namun melainkan ada lagi yang terbaru nih, yang baru dirilis 2-3 hari kemarin oleh Apple, yaitu iOS 18 beta yang ke-8. Yes, untuk iOS 18 beta yang ke-8 ini udah gua coba download di iPhone XR punya gua ini. Ukurannya relatif kecil, hanya sekitar 198,4 MB doang. Ukurannya memang relatif kecil karena nggak ada fitur-fitur baru yang ditambahkan. Ini juga lebih kepada penyempurnaan dari iOS 18 yang udah dirilis beberapa waktu yang lalu. Karena memang beberapa pekan lagi iOS 18 secara ofisial akan segera dirilis secara resmi yang bisa dinikmati oleh seluruh pengguna iPhone yang support iOS 18. Kita cek untuk build number yang ada di iOS 18 beta yang ke-8. Kita masuk ke setting, pilih general, dan kita klik di sini ada about. Kita cek juga iOS versionnya. Yes, sekarang iOS versionnya ada di 22A5350A. Ini akan menjadi versi beta yang terakhir sebelum minggu depan nanti akan dirilis versi RC dan lalu minggu depannya lagi akan dirilis versi official resminya. Kita cek juga untuk iPhone storage di iPhone XR punya gua pakai aman. Oke, kita tunggu. Loadingnya cepet ini, mantep ini. Harusnya aman, kita cek. Oke. iOS versionnya di sini atau iOS size-nya di sini untuk iOS 11,34 GB, sementara untuk sistem datanya di sini cukup kecil 4,17 GB doang. Untuk iOS dan sistem data memang tergantung banyaknya aplikasi dan tipe iPhone yang kalian punya. Jadi bervariasi, bisa bermacam-macam. Tapi intinya kurang lebih seginilah. Nggak akan jauh-jauh dari ukuran yang gua punya. Kecuali kalau memang punya data di iPhone kalian padat, mungkin sistem datanya akan jauh lebih besar. Cuman selagi masih dalam batas normal, berarti ini aman-aman aja dan nggak ada isu untuk iPhone storage. Untuk iPhone storage-nya di sini juga terbaca 128 GB, karena di update yang kemarin malah size dari iPhone-nya storage-nya itu berkurang jadi 127 GB, tapi sekarang udah normal lagi, udah aman lagi. Sementara bagi pemakaian gua sehari-hari untuk urusan baterai, gua ngerasa ini agak sedikit boros dari iOS 18 beta yang ke-7, tapi masih dalam batas normal, masih dalam batas wajar. Kita bisa cek di sini untuk penggunaan daily gua. Terakhir gua charge itu di 99% dan sekarang sisanya ada di 33%. Penggunaannya sekitar 3 jaman. Jadi sekitar 3 sampai 3,5 jam. Kurang lebih penggunaannya 3 jam lah ya, karena setengah jamnya ini dipakai sebelum di charge ini, di bagian yang sebelum puncak tertinggi dari baterainya. Jadi kurang lebih sekitar 3 jaman, masih ada sekitar 33%. Mungkin bisa tahan 3-4 jam jika kita pakai iPhone-nya sampai lowbat sekitar 10%-an. Relatively ini masih cukup baik mengingat di sini baterai health-nya udah service dan bisa kita lihat di sini 78% doang. Overall untuk iOS 18 beta 8 masih terbilang nggak boros lah, masih terbilang oke-oke aja dan aman-aman aja. Sementara untuk performanya, kalau gua rasain di sini juga nggak ada perubahan berarti, nggak semakin meningkat lebih sat-sat atau malah lebih lambat, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada isu di control center ini juga normal, nggak ada isu, cukup smooth, bisa berjalan dengan baik, untuk perpindahan antar aplikasi juga oke, nggak ada masalah sama sekali. Dari satu aplikasi ke aplikasi lain kita berpindah-pindah dengan cukup cepat juga nggak ada masalah, nggak ada lagi, nggak ada nge-freeze dan lain sebagainya. Overall aman-aman aja. Beberapa aplikasi yang gua pakai buat daily juga ini aman-aman aja. Di WhatsApp biasa, WhatsApp bisnis, Telegram, TikTok dan semuanya ini berjalan dengan baik dan normal-normal aja, nggak ada masalah. Lalu perubahan apa aja yang diberikan di iOS 18 beta yang ke-8? Sebetulnya tidak ada perubahan masif yang benar-benar bisa kita rasain. Cuma ada detail-detail kecil yang disempurnain aja. Misalnya salah satunya adalah icon dari sebuah aplikasi. Kalau di search ini atau di spotlight, misalkan aplikasi Notes. Oke, misalkan gue buka di sini aplikasi Notes aja ya. Oke. Sekarang ada di mode light mode. Ikonnya ini masih cerah, masih putih. Kalau kita diubah ke dark mode, oke, ikonnya sekarang udah ngikut jadi dark mode. Kalau sebelumnya, kalau kita di search, kita misalkan ulang ya, kalau kita klik search, lalu klik aplikasi, sekarang hampir semua aplikasi ketika kita klik di search, icon-icon di search-nya ini udah berubah jadi dark mode.
dan udah nyaris sempurna untuk dark mode-nya ya. Jadi nggak ada yang ketinggal-ketinggal aplikasi-aplikasi yang dari dark mode ke light mode atau dari light mode ke dark mode. Jadi intinya peningkatan penyempurnaan dari versi-versi sebelumnya, mengingat versi rilis resminya akan segera dirilis beberapa waktu ke depan. Lalu berikutnya adalah untuk RCS. Di sini RCS, ntar kita coba buka dari setting, apakah sudah ada. Kita ganti dulu biar lebih kelihatan. Cek pesan, apakah ada RCS. Oke, kita buka pesan. Mana pesan? Oke, sini ada message, kita klik. Oke, nampaknya RCS ini Rich Communication Services belum ada di kita, di Indonesia. Kalau di luar negeri, di beberapa provider udah support. Tapi kalau di kita ternyata belum ada, harusnya ada pilihannya di sini. Dan di sini ada pilihannya RCS, tapi di sini ternyata belum ada untuk region Indonesia. Kita tunggu aja sampai perilisan resminya, nanti di tanggal 9 September untuk waktu Amerika, dan 10 September untuk waktu Indonesia. Berikutnya perbaikan yang dibenerin juga sama Apple yang gua rasain banget adalah ngebugs di bagian recent emoticon. Di bagian recent emoticon di sini, kalau kita klik emoticon, kita pakai emoticon baru yang belum pernah kita pakai, biasanya recent emoticonnya bakal muncul di sini. Kalau kemarin sempat bugs di iOS 18 beta yang ke-5 dan beta yang ke-7, itu recent emoticonnya ini nggak muncul. Jadi sekarang udah normal lagi, udah muncul lagi. Misalkan kita pakai emoticon yang belum pernah kita pakai, misalkan yang ini, kita cek di recent emoticonnya harusnya ada. Oke, ini udah muncul. Di sini ada. Kalau sebelumnya kita pakai emoticon baru itu nggak muncul di recent emoticonnya atau di frequently used emoticonnya. Sekarang udah ada, udah normal lagi. Untuk size ukurannya juga ternyata nggak digedein sama Apple, tetap standar yang kayak sebelumnya. Karena pernah ada di versi beta berapa gue lupa, itu sempat digedein emoticonnya. Malah menurut gue agak terlalu boros face gitu. Lebih baik kayak gini aja udah oke. Oke, secara performa, secara baterai ini udah baik sih. Menurut gue udah cukup oke. Perbaikan-perbaikan juga dilakuin untuk icon-icon, dark mode, light mode ini udah disempurnain semaksimal mungkin yang Apple bisa. Overall udah cukup oke. Dan menarik banget untuk kita coba install nanti beberapa pekan ke depan. Untuk jadwal rilis seperti tadi udah yang gua singgung, kita coba buka kalender dulu untuk ngeliat schedule. Oke, sekarang gua syuting ini di tanggal 31 Agustus. Kemarin di tanggal 28 Agustus itu dirilis beta yang ke-8. Untuk minggu depan di bulan September sekitar tanggal 3 atau 4 kemungkinan besar versi rilis kandidat yang pertama akan dirilis sama si Apple. Kalau nggak ada kendala, nggak ada masalah, nggak ada bugs yang berarti, kemungkinan besar langsung akan dirilis ke versi ofisialnya di tanggal 9 untuk waktu Amerika dan di tanggal 10 untuk waktu Indonesia. Tapi kalau memang di RC1 misalkan ada bugs yang ditemuin yang sekiranya harus benar-benar diperbaikin secara masif, biasanya akan ada rilis RC yang kedua di tanggal 6 atau 7. Kita lihat aja nanti dan update-nya akan gue coba berusaha update di channel ini. Mohon maaf juga ini agak sedikit telat untuk nge-reviewnya karena memang ada urusan kerjaan yang harus diselesain dulu. So, mungkin itu aja. Oh ya, jangan lupa buat kalian yang memang sekarang masih ada di versi beta, setiap kali update jangan lupa kalian force restart iPhone-nya, cek juga di sini aplikasi-aplikasi yang mungkin minta update setelah update iOS. Kalian masuk ke App Store, akun kalian klik, lalu kalian cek. Nah, kayak di sini punya gue ini, ada beberapa aplikasi yang minta di-update, Facebook, Genius, PopFrame, CapCut dan sebagainya. Tinggal klik aja di sini update all. Oke, biarkan mereka mengupdate untuk mengoptimasi dari aplikasi-aplikasi yang ada untuk meminimalisir bugs-bugs karena menyesuaikan dengan iOS terbaru. Sip, mungkin itu aja informasi yang bisa gua share. See you next video. Bye-bye.